Baik, rekan-rekan mahasiswa, Salut Bengkalis Negeri Junjungan. Ini merupakan nama sentra layanan kita, ya, nama UT yang bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan di Bengkalis, yaitu Sentra Layanan Bengkalis Negeri Junjungan. Perlu kami sampaikan, Kabupaten Bengkalis kita memiliki 3 kantor layanan resmi dari UT, ya kan? Satu di Pulau Bengkalis, satu lagi di Pulau Rupat, satu lagi di daerah Duri. Jadi ketiga sentra layanan UT ini sudah disematkan pada tahun, kalau untuk di Ada di Bengkalis bising Pulau ah. sendiri kita sudah melakukan pelayanan untuk kemahasiswaan di Universitas Terbuka itu sekitar tahun 91 92, rekan-rekan. Jadi sudah lama ya, dan banyak sekali lulusan-lulusan UT yang sudah UT Bengkalis lahirkan ya, terutama di guru ya, rekan-rekan, guru-guru SD dengan jurusan PGSD ini adalah alumni UT yang paling banyak, hampir 90%. Dan disusul dengan jurusan-jurusan umum, administrasi negara, ini yang banyak ditempatkan di perkantoran-perkantoran yang ada di kabupaten, pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Baik, rekan-rekan, pada kesempatan ini izinkan kami kita berdiskusi beberapa hal terkait dengan pelayanan yang akan rekan-rekan dapatkan di Sentral Layanan UT Bengkalis, ya. Tentunya kami menghadirkan layanan prima untuk kemudahan akses pendidikan tinggi rekan-rekan semua. Baik, untuk misi pelayanan tentunya dekat, cepat, dan akurat yang kami berikan di Sentral Layanan UT Bengkalis, ya. Sebagai perpanjangan teknis operasional dari Universitas Terbuka, tentunya kami dari Salut Bengkalis Negeri Junjungan berkomitmen untuk mendekatkan akses administrasi mahasiswa, memberikan pendampingan akademik yang profesional, dan tentunya memperluas jangkauan pendidikan tinggi yang berada di Bengkalis. Ya, ini sekretariat kita. Ini tahun 2024 ya. Sekarang agak berbeda sedikit, tapi tempatnya sama ya. Rekan-rekan, kita beralamat di Jalan Pembangunan 2, ya, yang udah hadir tentunya udah tahu nih. Kemudian legalitas dan operasional Sentra Layanan Bengkalis Energi Gunjungan, ya, perlu kami sampaikan juga di sini rekan-rekan, karena eh, rekan-rekan daftar langsung di kantor layanan UT Bengkalis sudah mendapatkan eh, legalitas, dan tentunya sudah mendaftar di kantor resminya UT, rekan-rekan. Ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan proses alur dan pendaftaran. Tentunya rekan-rekan bisa mendapat jaminan. Ini yang akan kami sampaikan ya, terkait dengan dokumen izin proses operasional tentunya, ya, yang ada di Universitas Terbuka. Ini merupakan dokumen ya, dokumen dari izin operasional UT Bengkalis. Ini rekan-rekan, ini dokumennya. Kami diresmikan pada tanggal 5 Januari 2024. 3 tahun kami diberikan izin operasional ini, nanti akan dilakukan perpanjangan lagi rekan-rekan. Kemudian ada MOU perizinan, ya. Tentunya kami di Sentra Layanan UT sudah dibekali seluruh dokumen-dokumen legalitas rekan-rekan, sehingga untuk pelayanan kepada mahasiswa ini bisa dilakukan secara legal ya. Tentunya dengan tuntunan Salut UT dan Universitas Terbuka ini, uh, MOU legalitas dari Salut Bengkalis ya. Jadi kalau ada yang bertanya kantor UT Bengkalis itu apa statusnya, kami sudah berbadan hukum rekan-rekan, ya, langsung dari UT Pusat, ya. Ini kami juga kalau misalnya rekan-rekan berkunjung di website UT, ini langsung bisa rekan-rekan temui alamat dari kantor Salut Bengkalis Negeri Junjungan. Ini legalitas, dokumen legalitas kita rekan-rekan dengan MOU yang tertera di dalamnya, ya. Jadi kami ibaratkan adalah kantor UT kecil yang berada di jangkauan terluar dari UT Universitas Terbuka. Jadi di Riau kita memiliki sekitar 20 kantor sentral layanan UT yang tersebar di seluruh
pelosok Riau. Mulai dari kepulauan sampailah dengan daratan. Jadi dah punya kantor layanan resminya rekan-rekan ya. Jadi di sini kami selain untuk melakukan proses pelayanan kepada mahasiswa, pembelajaran mahasiswa, sampai dengan kegiatan pengujian, ini menjadi tanggung jawab kami di Sentral Layanan UT. Jadi untuk menemukan, mempersiapkan ujian, perangkat-perangkat ujian, tempat ujian, ini kamilah yang melakukan penjajakan dan melakukan kerjasama di tempat-tempat ujian kita. Nanti akan kita lihat tempat-tempat pengujian yang ada di UT, Sentra Layanan UT Bengkalis, rekan-rekan. Tentunya layanan utama kami, pertama proses pendaftaran dan administrasi, ya, bahan ajar, ya, atau buku, kemudian ujian, fasilitas ujian mandiri secara teknis selama ujian. Kemudian pendampingan akademik rekan-rekan, sukses, tentunya sukses di ujian. Jadi kami menyediakan sarana mendukung kesuksesan mahasiswa, ya. Ini memang secara teknis dan pembelajaran UT belajar dengan metode full online, namun tentunya di dalam perjalanan, di dalam proses tersebut, tentunya harus ada pendampingan yang harus bisa memberikan informasi yang tepat, cepat, dan lugas kepada mahasiswa. Ini yang kami berikan kepada mahasiswa Salut Bengkalis, ya, yang terdaftar di Salut Bengkalis. Ini seperti klinik ujian dan resolusi remedial, tutorial online dan tatap muka, workshop akademik, dan peningkatan keterampilan mahasiswa itu sendiri. Jadi tentunya ini berkenaan dengan komitmen layanan prima kami, standar profesional, budaya pelayanan kami, ya, berorientasi kepada empati, ya, memahami kendala mahasiswa dan solusi, profesionalisme, staf yang kompeten dan ramah, tentunya, kemudian transparan, informasi yang jelas dan terupdate. Jadi rekan-rekan, untuk informasi yang telah kami lakukan di grup itu merupakan informasi yang aktual yang saat ini sedang berlangsung. Perlu kami sampaikan ada sekitar 4 orang mahasiswa lagi yang jalur RPL, alhamdulillah sudah masuk ke RPL tahap 3 dan saat ini sedang dilakukan menunggu validasi rekan-rekan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penguatan untuk RPL, ya. Jadi masih ada mahasiswa 4 yang masih proses RPL dan sudah masuk ke tahap 3, merupakan tahap terakhir. Kita masih menunggu untuk UT memberikan kelonggaran dari proses asesmen. Kemudian bagi rekan-rekan yang sudah terbit NIM dan sudah diterima, sudah berada di posisi grup layanan tinggal persiapan registrasi atau pembayaran SPP saja, maka itu bagi yang sudah ready, sebelumnya sudah kami langsung untuk melakukan registrasi dan melakukan pembayaran. Nah, kita masih sempat sampai tanggal 5 Agustus. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, tentunya diberikan kemurahan rezeki, ya, untuk membayar SPP tentunya, seperti itu rekan-rekan. Selanjutnya, ini beberapa fasilitas sentral layanan UT yang akan rekan-rekan dapatkan di sentral layanan UT Bengkalis, ya. Tentunya dengan mengedepankan pelayanan yang hybrid dan bersahabat layaknya konsultan pendidikan, ya, kepada mahasiswa-mahasiswi, memberikan dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswi dalam proses pembelajaran dan akademik tentunya rekan-rekan. Kemudian fasilitas yang akan rekan-rekan dapatkan, pertama pelayanan administrasi, konsultasi, bimbingan pertemuan Zoom seperti ini rekan-rekan. Akan intens kita maksimalkan 9 kali pertemuan maksimal di setiap semester. Mulai dari persiapan pembelajaran sampai dengan persiapan ujian. Nanti banyak sekali yang kita akan lakukan di situ, ya. Kami akan memberikan kasih trik dan strategi, kemudian kita akan lakukan bedah soal UT, kita akan mengenal soal-soal yang ada di universitas terbuka rekan-rekan. Nah, ini agak berbeda, ya, tentunya karena kita di sini ada kajian bedah soal. Jadi rekan-rekan sembari sudah ikut pembelajaran di sesi tutorial online atau belajar online, nanti akan kita perkuat lagi dengan materi-materi bedah soal. Jadi rekan-rekan bisa mudah mengenal soal-soal yang ada di universitas terbuka. Kemudian fasilitas ujian, kemudian kegiatan wisuda. Itu yang akan rekan-rekan dapat. Jadi mulai dari masuk
sampai dengan kegiatan wisuda sampai selesai itu seluruhnya kami uruskan, kami kawal untuk seluruh rekan-rekan bisa selesai tentunya ya pendidikan S1-nya atau S2 ataupun S3-nya di universitas terbuka. Ini fasilitas ujian kita rekan-rekan. Ini berada di SMK Negeri 1 Bengkalis. Jadi kita punya dua tempat ujian. SMK Negeri 1 Bengkalis berada di Jalan Pramuka. Itu kita memiliki 4 laboratorium ujian di sana. Ada 4 ruang. Kemudian ada di BrowsingNet. Ya, BrowsingNet yang berada di Jalan Patimura. Itu ada 2 ruang rekan-rekan. Berarti keseluruhannya totalnya 6 ruang. Ya, 6 ruang untuk proses kegiatan ujian rekan-rekan. Kita tidak menggunakan kertas lagi untuk ujian. Di Bengkalis kita sudah melakukan full online les kertas. Tidak menggunakan kertas lagi. Kita sudah full online dengan metode ujian online UO kelas. Ya, rekan-rekan ya. Nih, perangkat-perangkat kita semua nih. Jadi besok rekan-rekan tinggal datang saja dan tinggal login untuk ujian. Kemudian nih warnet browsing net rekan-rekan. Ini lebih nyaman lagi ya. Selain ruang yang sudah memang betul-betul nyaman, ada AC tentunya. Tempatnya pun lebih modern lah. Ini di browsing net kita. Ini di SMK Negeri 1 Bengkalis. Ini di browsing net. Dan ini kegiatan wisuda, rekan-rekan. Jadi setiap kegiatan wisuda itu insya Allah Salut Bengkalis akan pasti menampingi rekan-rekan mahasiswanya yang sudah selesai. Baik wisuda di UT Pusat maupun di UT Daerah Pekanbaru. Jadi di UT itu kegiatan wisudanya ada 2 tempat. Kalau tidak pilih di Jakarta atau di Pekanbaru. Pak, kalau bagaimana kalau tidak ikut wisuda? Boleh. Ada apa? Jadi di UT itu kegiatan wisudanya tidak wajib. Oke, mungkin untuk materi sharing persiapan kegiatan untuk persiapan pembayaran SPP mungkin rekan-rekan sudah selesai dan kemudian izinkan saya untuk membagikan beberapa materi untuk ini ya, untuk pembayaran SPP tentunya. Nah, untuk pembayaran SPP tentu bagi rekan-rekan yang sudah registrasi itu sudah langsung bisa melihat. Ini kita contohkan mahasiswa yang udah registrasi ya, udah membayar SPP tentunya ya rekan-rekan ya. Nanti kami akan mengirimkan billing SPP atau billing pembayaran SPP. Nah, bagi rekan-rekan yang tidak bisa hadir langsung, mungkin dikarenakan kesibukan kerja dan lain sebagainya, sesuai yang sudah kami informasikan, rekan-rekan boleh mengajukan registrasi online. Nah, seperti ini billing pembayaran SPP UDUT itu rekan-rekan. Bisa dilihat ya? Bisa dilihat ya? Baik, ini adalah billing SPP rekan-rekan. Nah, sesuai yang akan kita informasikan nanti kalau sudah registrasi, saya pasti akan memberikan informasi itu bisa dibayarkan di mana saja. Rekan-rekan bisa membayar di Bank BRI, BTN, Mandiri, BNI, dan BSI. Kemudian di Alfamart, kemudian Tokopedia atau Indomaret maupun Postpay. Ya, atau kantor pos. Nah, atau menggunakan fitur mobile banking. Ini ada Brimo ya. Kalau pakai Brimo kita pakai virtual account Brimo. Kalau BTN kita pakai virtual account BTN. Kalau BNI kita pakai virtual account BNI. Kalau BSI begitu juga. Nah, kalau rekan-rekan membayar langsung ke teller atau tempat pembayaran berarti rekan tinggal membayar menggunakan nomor tagihan ini aja. Nah, ya. Kalau pakai e-mobile banking menggunakan virtual account-nya. Kalau menggunakan pembayaran umum, ya standar pembayaran menggunakan nomor tagihan rekan-rekan ya. Nah, seperti itu. Kalau untuk pembayaran SPP ya. Nah, kemudian ada beberapa mahasiswa yang masih belum selesai verifikasinya. Ini kami jelaskan lagi juga.
ya. Kalau untuk persiapan RPL ya tentunya masih kita tunggu rekan-rekan yang ada 4 orang lagi ya. Mudah-mudahan tidak dalam minggu ini sudah dirampungkan karena kemarin sudah dijanjikan rekan-rekan ya. Jadi tinggal oh belum belum kelihatan billingnya ya Mas ya. Bentar sebentar sebentar. Iya iya iya. Oke kita kita setkan dulu. Bentar. Untuk pembayaran SPP-nya billingnya seperti ini ya. Nah, ini billing pembayaran SPP di UT rekan-rekan. Ada nomor tagihan, ada nomor VA ya. Ini virtual account kalau rekan-rekan membayar menggunakan via mobile banking pakai ini. Kalau rekan-rekan membayar langsung ke bank melalui teller atau di Indomaret, Alfamart atau kantor pos menggunakan nomor tagihannya. Otomatis yang keluar adalah nama rekan-rekan, kemudian total SPP yang berada di bawah ini totalnya. Lengkap dengan administrasi kita membayar di biasalah kalau administrasi pembayaran di bank atau di Alfamart sekitar 2000-an 2500 kalau tidak salah rekan-rekan. Nah, ini sudah tertera biaya mata kuliahnya, kemudian biaya pengiriman bukunya ada di sini. Sudah include ya. Di sini semua sudah ada nih ini untuk pembayaran SPP-nya rekan-rekan. Oke, mudah dipahami mudah-mudahan ya. Baik, mungkin rekan-rekan, apakah ada beberapa pertanyaan atau yang perlu kita diskusikan dalam pertemuan perdana kita ini, rekan-rekan? Jadi pertemuan perdana ini kita khusus untuk persiapan pembayaran SPP. Jadi yang sudah terbit billingnya atau sudah terbit NIM-nya, silakan nanti dikonfirmasi kalau siap untuk melakukan registrasi mata kuliah, kita langsung pembayaran SPP. Kalau masih yang belum, ya kita tunggu sampai rekan-rekan sampai tanggal 5 Agustus insya Allah masih bisa kita melakukan pembayaran. Kemudian bagi rekan-rekan yang RPL, jalur RPL atau jalur dari SMA ke atas masuknya, ya. Ini ada tinggal 4 orang lagi tinggal melakukan verifikasi data. Mudah-mudahan kemarin kita dijanjikan di hari Rabu atau Kamis. Mudah-mudahan tidak meleset lah ya. Nah, jadi harapan kita nanti kita bisa langsung semua langsung bisa aktif di semester ini. Kemudian nanti untuk layanan, grup layanan setelah rekan-rekan aktif di UT atau sudah melakukan pembayaran SPP dan lain sebagainya, kita akan migrasi ke grup layanan utama ya. Jadi ini kan grup calon mahasiswa nih yang di WA grup kita. Nanti kami akan pindahkan rekan-rekan ke grup utama layanan sentral layanan Bengkalis Negeri Junjungan. Disitulah rekan-rekan akan bertemu kawan-kawan kita yang ramai ya. Boleh bisa koordinasi walaupun beda jurusan. Tetap jadwal belajarnya sama, tetap ujiannya sama. Nah, yang beda adalah tentunya tugas dan proses pembelajarannya itu aja. Kalau jadwal sistem sama rekan-rekan ya. Tidak ada beda. Cuma yang berbeda adalah sesi tentang terkait metode dan skema pembelajaran. Seperti itu rekan-rekan. Mungkin ada pertanyaan kira-kira dari penjelasan yang telah kami sampaikan rekan-rekan. Mudah-mudahan ini sudah bisa menjelaskan ya. Nanti setelah aktif ya kita akan mulai lagi namanya Zoom persiapan pembelajaran rekan-rekan. Jadi lebih lebih tertata dengan sesuai dengan proses kegiatan pembelajaran yang ada di UT. Kemudian sampai dengan proses evaluasi pembelajaran dan terakhir adalah persiapan ujian akhir semester yang akan rekan-rekan tempuh nanti di bulan November dan Desember ya di tempat ujian yang telah kita siapkan tadi itu. Mungkin kira-kira ada yang kurang penjelasan atau
ada butuh informasi yang lebih akurat mungkin rekan-rekan, atau yang perlu saya jelaskan di dalam kesempatan kita ini, ya, bagi nanti kawan-kawan yang eh, buku modulnya udah sampai, ya, kalau modul yang sampai nanti akan kita informasikan dan bisa rekan-rekan ambil. Kemudian nanti silakan baca. Kemudian nanti yang udah membayar SPP, kita akan bekalkan dengan akun data akademik, ya, dan akun pembelajaran e-learning. Nanti akan kita bahas dan kita pelajari saat kegiatan persiapan pembelajaran mungkin di bulan-bulan 8 rekan-rekan, ya, atau bulan 9 awal sebelum kegiatan tutorial online dimulai. Gitu itu. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan lagi rekan-rekan terkait dengan sesi pertemuan awal kita ini, persiapan untuk pembayaran SPP, ya, itu kegiatannya. Jadi nanti tentunya rekan-rekan tidak perlu ragu, ya, karena rekan-rekan sudah dijamin dengan kantor layanan resmi, ya, sehingga pengelolaan pembelajaran rekan-rekan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami untuk membuat rekan-rekan bisa mengakses pembelajaran, kemudian bisa mengikuti proses pembelajaran selama 8 pertemuan nantinya atau 8 inisiasi, ya. Kendala-kendala yang rekan-rekan hadapi nanti mohon dikoordinasikan ke admin UT Bengkalis, ya, yang kami sebutkan tadi, kami bertiga yang akan melakukan penanganan pelayanan pembelajaran, ya, yang rekan-rekan hadapi saat proses pembelajaran berlangsung, ya. Jadi tentunya belajarnya full online, ya. Tugasnya juga full online, tidak ada yang di print, tidak ada yang dicetak, tak ada yang dioret-oret, ya. Semua kalau di UT itu pembelajaran hybrid menggunakan teknologi informatika, ya. Kalau tugasnya nanti silakan diketik saja. Kalau komputer tak ada atau laptop tak ada, boleh ditulis tangan, kemudian di scan-kan menggunakan handphone atau Android masing-masing. Kemudian rekan-rekan nanti akan saya jelaskan dan akan saya informasikan terkait dengan akun MyUT, ya. Nanti setelah pembayaran SPP lah semuanya, kalau udah membayar SPP nanti akan kita informasikan terkait akun MyUT, ya, yang akan rekan-rekan dapatkan. Ini menjadi tanggung jawab kami juga untuk memberikan informasi akun tersebut, ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa mengakses informasi seputar perkuliahan dan progres-progres pembelajaran yang sudah rekan-rekan capai. Seperti itu. Oke, Kak Salwa Nabila, untuk alma mater, Kak, nanti kami akan membuka ini data khusus untuk pemesan alma mater. Kemudian nanti akan kami sharekan di grup layanan siapa yang ingin melakukan pemesanan. Nanti kita akan jelaskan kalau untuk alma mater, ya, Kak, ya. Jadi alma mater di UT itu sebenarnya kalau untuk kegiatan pembelajaran itu tidak menggunakan itu. Jadi kalau rekan-rekan Zoom pun tidak perlu memakai jaket atau alma mater tersebut. Paling tidak prosesnya kalau ada kegiatan kemahasiswaan, nah itu mungkin baru dipakai. Ujian pun kita tidak menggunakan alma mater karena mengingat panas satu rekan-rekan, takut rekan-rekan tak nyaman, ya. Jadi kami lebih memilih pakaian batik untuk proses ujian, ya. Jadi seluruh mahasiswa itu pakai batik, jarang pakai alma mater. Oke, Kak Salwa Nabila, mungkin nanti untuk pemesanan alma mater kita akan set setelah seluruh mahasiswa aktif, ya, baru kita akan tawari untuk pembelian alma mater, ya, Kak, ya. Seperti itu. Oke, kira-kira rekan-rekan, nampaknya untuk pengantar awal, ya. Oh, kartu mahasiswa, ya. Untuk kartu mahasiswa, rekan-rekan nanti silakan ambil badge di kantor layanan kita, ya. Terserah kapanpun bisa. Yang jelas sebelum ujian lah. Paling lambat sebelum ujian, ya, rekan-rekan. Karena nanti batch KTM itu akan kami buat di sini. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang udah ambil, ya, mahasiswa baru yang udah ambil. Bagi yang belum silakan nanti langsung ke kantor UT Bengkalis, ya, Kak, ya. Ya, perlu dicetak, Kak, karena itu adalah identitas ketika kita melakukan ujian, itu wajib dibawa. Seperti itu, Kak Umi Atika, ya. Wajib dibawa, ya, Kak, ya.
Jadi nanti kalau ngambil badge EKTM itu kita ada badge ya. Ada badge semacam tanda pengenal yang untuk seperti ini, rekan-rekan. Ya, macam tanda pengenal ya, badge macam badge ada kalungnya, kemudian nanti ada kartu EKTM-nya. Nah, dan ada foto mahasiswa. Nah, itu nanti yang akan kami buatkan ya. Boleh, nanti kapanpun boleh kemari. Yang belum ambil, yang belum ngambil badge EKTM-nya ya, rekan-rekan. Kalau dapat sebelum bulan 10 udah diambil lah, karena bulan 11 kita udah ujian kan. Jadi nanti saat ujian itu dipakai sebagai identitas mahasiswa universitas terbuka dan kartu tanda peserta ujian tentunya rekan-rekan. Baik, kalau tidak ada yang nak didiskusikan, ya. Kalau untuk malam ini belum tentang pembelajaran kita belum bahas, itu baru persiapan untuk pembayaran SPP ya. Untuk bed KTM nanti langsung kantor UT Bengkalis Mas Levi yang kami siapkan. Nah, jadi kawan-kawan yang sudah kami kirimkan file digital EKTM boleh disimpan saja, tak apa-apa. Ya, kalau untuk dicetak nanti boleh yang ambil yang sudah dicetak di sini aja, Mas Levi ya. Itu sudah kami lengkapkan dengan bednya, bed EKTM tuh. Jadi itu dibawa ketika ujian sampailah selesai kuliah, gitu. Oke, Mas Levi ya, bisa dipahami ya, kira-kira ya. Baik, rekan-rekan, kalau tidak ada lagi untuk pertemuan awal ini kita sudahi sampai sekian ya. Nanti apa-apa hal yang akan kami informasikan, kami infokan di dalam grup langsung. Ini tentunya terima kasih sudah hadir ya. Ini pengenalan yang luar biasa. Jadi kita aktivitas di UT itu seperti ini. Jadi kita jumpa langsung tuh 6 bulan sekali secara massalnya ya. Atau ketika rekan-rekan melakukan pelayanan di kantor UT Bengkalis. Itulah kita jumpa rekan-rekan. Selain itu kita akan berkumpul seperti ini. Lewat Zoom, kemudian di chat WA Group. Seperti itu. Jadi informasi-informasi terbaru akan kami upgrade untuk rekan-rekan bisa pahami ya. Tentunya menjadi prioritas untuk pelayanan di kami ya. Untuk di Sentral UT Bengkalis Negeri Junjungan. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir ya, yang sudah meluangkan waktunya. Ya, mudah-mudahan ini jadi awal kita untuk lebih mantap lagi, kemudian lebih fokus lagi nanti kuliahnya. Ya, pokoknya kami mengharapkan dari kita semua, dari rekan-rekan semua, untuk terus berkomunikasi kepada kami, ya, untuk terus melakukan komunikasi kepada tim Salut Tim Galis tentunya untuk bagaimana kendala-kendala rekan-rekan hadapi, kemudian bagaimana kita cari solusi ke eh, masalah atau kendala-kendala yang rekan hadapi tentunya ya. Jadi nanti bisa memberikan solusi tentunya yang sudah kami sampaikan tadi adalah solusi kepada seluruh mahasiswa untuk eh, memberikan pelayanan lah tentunya. Mungkin itu saja rekan-rekan yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan hari ini. Terima kasih udah bersama-sama UT Pekanbaru.